Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan merekap sebuah film yang berjudul The Black Demon. Film horor fiksi ilmiah Amerika ini disutradarai oleh Adrian Grunberg yang dirilis pada 28 April 2023. Film ini mengisahkan tentang seorang kepala keluarga yang bernama Paul. Ia adalah pekerja migas atau minyak gas, dan di suatu waktu ia memutuskan mengajak keluarganya berpetualang ke Bahia Negra, dan sekaligus ia ditugaskan untuk mengecek kilang minyak yang ada di dekat kota kecil itu. Di kota kecil itu pula adalah sebuah anjungan minyak yang paling hebat di wilayah kerja Paul sebagai mahkota wilayah baja, berada di lepas pantai Meksiko yang dulu begitu ramai tetapi kini telah runtuh terbengkalai. Sebab runtuh dan sepinya kota kecil ini diketahui karena banyaknya yang nelayan di kota kecil itu dan mereka menghilang begitu saja saat mencari ikan di tengah laut. Jadi di kota kecil itu sepi dan ada tersisa beberapa penduduk yang masih bertahan dan tidak memilih pergi meninggalkan kota kecil itu. Tetapi saat Paul sudah tiba di kilang minyak yang ingin ia periksa, pekerja di kilang itu menjelaskan kepada Paul bahwasanya laut ini ada penghuninya yang sudah melegenda, yang kini telah terbangun. Si makhluk ini yang diberi nama oleh orang di kota kecil itu adalah El Demonio. Namun hiu ini bukan hiu biasa. Hiu ini telah menjadi legenda dan sejak lama tak pernah muncul. Namun kini muncullah kembali karena serakahnya perusahaan tempat kerja Paul dengan mengebom dasar laut dan membangunkan hiu legenda itu. Pasti kamu penasaran bukan dengan lanjutan dari alurnya? Tapi sebelum masuk ke dalam alurnya filmnya, alangkah baiknya teman-teman subscribe channel ini terlebih dahulu agar Mimin makin semangat untuk membuat konten alur film selanjutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Kisah dimulai dengan 4 orang keluarga yang akan berpiknik ke sebuah tempat yang bernama Bahia Negra. Kini akan mengenali dari kepala keluarga yang bernama Paul, istrinya bernama Ines, dan anak perempuan dan anak laki-lakinya bernama Audrey dan Tommy. Terlihat keluarga ini sangat bersemangat untuk menuju ke kota Bahia Negra dengan si Tommy yang sudah menghayal akan berbelayar bersama Paul ayahnya. Mereka pun berhenti untuk berfoto. Dan di sini juga dengan Paul menjelaskan pada Tommy anaknya bahwa Paul akan mengecek kilang minyak yang diteropong oleh Tommy, dan selesai pengecekan itu dia akan meruntuhkan kilang itu dan membawa pulang para pekerja di kilang itu. Singkatnya, saat sudah sampai di sini, Paul dan Ines merasakan hal aneh karena mereka bukan 1 atau 2 kali ke kota ini, tetapi sering dan sudah lama tidak kemari. Namun saat mereka kemari bersama anak-anaknya, mereka berdua heran saat adanya para penduduk yang sepi dan tidak adanya pengunjung lagi di kota Bahia Negra. Lalu Paul memutuskan menanyakan pada seorang pria yang bernama El Rey. Tetapi El Rey bertanya apakah Paul pengusaha minyak Nissan Oil. Paul dengan bangganya menjawab iya. Di sini tanpa diketahui Paul, Rey malah emosi dan ingin menyentuh wajah Paul dengan lengannya. Namun semua itu diredahkan oleh Ines yang menanyakan restoran di kota ini dan memberikan beberapa jumlah uang kepada Rey. Rey pun meredahkan amarahnya karena ia melihat jika Ines juga sama-sama orang Meksiko dan menggunakan bahasa Meksiko juga. Sebelum sampai ke restoran itu, Rey berdoa dengan dewanya dan memberikan uang yang diberi Ines tadi ke patung dari dewa yang bernama Tlaloc. Singkatnya, pada saat sudah sampai di restoran itu, Paul mendapatkan panggilan dari kantornya bahwa ia harus segera mungkin mengecek kilang itu dan membawa para pekerja. Di sini dengan berat hati dan mendapatkan kabar tiba-tiba dari kantor, Paul pun meminta izin kepada Ines dan kedua anak-anaknya. Sebelum pergi itu, Paul memberikan sejumlah uang pada pemilik restoran untuk dirinya menjaga keluarganya sebentar. Saat akan menuju ke kilang, di sini Paul menanyakan pada nelayan yang akan mengantar dirinya. Paul menanyakan kemana semua kapal dari para warga di kota ini, tetapi pria ini menjelaskan bahwa semua itu telah terjadi hal mengerikan dan sulit dijelaskan. Paul menanyakan soal apa, tetapi pria ini hanya menjelaskan sebuah nama, yaitu El Demonio. Di pertengahan laut, di sini pria ini menyuruh Paul untuk melanjutkannya sendiri. Paul pun ingin menyogok pria tersebut, tetapi pria ini menegaskan bahwa ia tidak ingin melanjutkan perjalanannya dan menyuruh Paul melanjutkannya sendirian. Scene pindah ke Ines dan anak-anaknya. Di sini pada saat mereka sedang bersantai sambil menunggu Paul yang begitu lama, dan saat sedang bersantai itu datanglah seseorang anak muda yang wajahnya mirip Kata.
yang mendatangi Ines dan Audrey dan mencolok tangan kotornya itu ke lengan Audrey yang mulus. Tetapi Ines yang melihat tidak sopannya pria kata ini, ia langsung mengentamkan botol bir itu kepalanya. Dan Ines langsung menyuruh anak-anaknya untuk menuju ke mobil. Namun alangkah terkejutnya mereka ketika melihat bahan mobilnya yang sudah dibocorin oleh pria kata itu dan gengnya. Di sini Ines yang tidak menyerah, ia pun memilih menyusul Paul di kilang dan mengajak anak-anaknya. Ia pun menyewa nelayan ini dan ia awalnya nelayan ini menolak, tetapi ia melihat jika Ines dan anak-anaknya akan diapakan. Dan juga dengan beberapa lembar uang ia pun langsung menyetujuinya. Scene pindah ke Paul yang heran melihat kilangnya yang berantakan dan beberapa but kapal sudah hancur. Namun pada saat masuk ia ditodong parang oleh pria yang bernama Cato. Paul langsung menjelaskan pada Cato bahwa dia yang akan mengecek kilang dan membawa mereka. Dan juga Paul bertanya di mana para pekerja lainnya. Tetapi Cato hanya diam dan tidak bisa menjawab apapun. Ia hanya menjawab dengan satu kata, yaitu El Demonio. Tak lama mereka dikejutkan dengan datangnya sebuah kapal dan Junior menjelaskan bahwa ada sebuah keluarga. Paul pun kaget melihat istri dan anaknya yang menyusul dirinya. Namun saat akan sampai terjadilah hal tak diinginkan oleh Cato dan Junior. Go with daddy. See you later. Paul dan Ines sangat syok dan tidak percaya dengan mereka lihat karena kapal yang lumayan besar itu bisa dihancurkan dengan mudah dibuat oleh hiu itu. Paul yang masih kurang jawabannya dan ia masih ingin tahu penjelasannya. Di sini ia bertanya lebih dalam oleh Cato. Cato menjelaskan bahwa makhluk itu terbangun sejak mereka mengebor minyak di kilang ini dan meledakkannya. Cato juga menambahkan bahwa itu adalah makhluk yang dipercaya oleh warga Negra yang sudah lama hilang. Lalu Paul menanyakan lagi soal pekerja di kilang ini. Cato menjelaskan bahwa sebagian selamat dan mengungsi dan sebagainya tidak selamat. Saat terjadinya guncangan, Paul menjelaskan bahwa terjadi getaran karena faktor sudah tua kilangnya. Tetapi Cato membantah bahwa itu adalah Megalodon itu yang ingin merobohkan tempat ini dan sering melakukannya. Paul, Cato dan Junior mencoba membahas soal radio yang rusak dan listrik. Karena seringnya dihantam oleh Megalodon itu listrik di bagian bawah kilang. Jadi di sini Paul meminta Cato dan Junior untuk mengelas listrik yang bolong itu dan mereka akan bisa memperbaiki radionya. Sebelum turun itu di sini Ines membahas soal hiu itu yang besarnya sampai 70 ton bahkan lebih. Tetapi Paul hanya melihat situasi ini dan menanggapinya hanya dengan hal biasa. Beda halnya dengan Ines dan Cato dan Junior yang sudah tahu bahwa ini adalah hal sangat darurat. Cato menjelaskan lagi pada Ines bahwa itu bukanlah Megalodon biasa dan itu adalah kutukan dari Dewa Telalok yang kecewa dengan manusia karena telah merusak semuanya. Namun Cato menambahkan bahwa dia masih kecil, ia sering berdoa pada Telalok, tetapi tidak pernah lagi dan barulah ia berdoa lagi pada Telalok saat sudah terjadi hal masalah besar ini. Dan juga menurut Cato ini adalah kutukan dari Telalok karena manusia sudah merusak semuanya dan manusia berpikir bahwa merekalah dewanya. Jadi Telalok mengirimkan peringatan namun diabaikan dan juga sudah melupakan dirinya bahwa dialah dewa yang sesungguhnya. Di sini Paul emosi saat anaknya menyebutkan nama Telalok karena Paul ini tidak percaya pada adanya Tuhan ataupun dewa. Jadi itu sebabnya dia marah melihat Tommy menyebutkan nama Telalok dan menganggap yang dikatakan Cato hanyalah tahayul. Sebelum Cato dan Junior menyelam, di sini Cato memberitahu bahwa Megalodon itu tertarik pada Paul karena tidak percaya apapun. Tetapi Paul hanya mengabaikan hal itu dan tetap menganggap remeh semuanya hanyalah tahayul dan hanyalah masalah enteng yang dialami mereka. Namun pada saat Cato dan Junior menyelam untuk membereskan misi yang diberikan oleh Paul, Pues tú, ¿quién más? ¿Y por qué yo? Julia! Where's Julia?
Paul, ia mengalami halusinasi dan melihat 3 kapal yang berlayar di dekat kilang. Tetapi langsung disadarkan oleh Cato bahwa itu hanyalah halusinasinya dan menambahkan bahwa yang ia bicarakan soal hiu ini berbeda. Namun Paul masih keras kepala dan menganggap semuanya masih saja tahayul dan hal yang biasa diatasi dengan mudah. Singkatnya, kini Paul dan Cato mencoba memperbaiki listrik yang sudah dilas oleh Cato di bawah tadi. Dan scene pindah ke Ines yang melihat berkas dokumen pemeriksaan dari Paul beberapa tahun lalu, dan Ines melihat jika berkas dokumen itu jika sebelumnya terjadi sesuatu gelombang yang tidak biasa getarannya, yang menandakan jika kilang ini sudah terjadi hal yang mengganjal dan tidak layak untuk dilanjutkan dan harus sesegera mungkin dirobohkan. Namun Ines sangat terkejut saat melihat jika Paul menandatangani dokumen itu bahwa kilangnya aman, padahal sudah tidak layak dan sudah banyaknya hal aneh di kilang ini. Tetapi pada saat semua lagi sibuk, di sini Tommy malah melakukan hal yang berbahaya. Saat sudah aman di sini, betapa kesalnya Ines melihat jika semua ini karena ulah dari Paul yang menandatangani dokumen yang dibaca oleh Ines tadi. Singkatnya, Paul yang udah buntu otaknya, ia curhat dengan Cato bahwa dirinya udah tahu dengan keanehan di kilang ini beberapa tahun lalu, tetapi dirinya dipaksa oleh atasan-atasannya untuk menandatanganinya, dan kalau Paul menolak, para petinggi perusahaan minyak tempat Paul bekerja akan mencari orang pengganti Paul. Singkatnya, Kenny dengan Cato yang berhasil memperbaiki radionya, walaupun masih sedikit rusak, tetapi ia mencoba menghubungi pria yang mengantarkan Paul tadi, dan Cato memberikan sinyal darurat pada pria itu. Dan kini setelah beberapa saat, kini Paul yang udah tahu bahwa ini kesalahannya, ia pun harus memperbaiki kesalahannya dengan dirinya yang harus langsung terjun ke bawah kilang dan mengambil bom yang akan merobohkan kilang ini untuk membuangnya ke dalam mulut Megalodon itu. Tetapi Cato menjelaskan bahwa itu tidak akan mudah dan membutuhkan pengorbanan. Di sini Paul tahu dan ia harus mengorbankan dirinya demi keluarganya dan membayar juga kesalahan dirinya yang terbuat. Dan ketika ia akan turun, ia memberikan pelukan terakhirnya untuk Ines, dan juga sebelum pergi ia berpesan pada Cato jika ia ingin Cato menyelamatkan istri dan anaknya dan menjaga mereka. Tapi dalam hati Cato mungkin gini ya, lumayan dapat bini orang. Di sini akhirnya Paul memutuskan untuk menyelam dan mengorbankan dirinya untuk dimakan dengan Megalodon itu dan dengan bersama bom penghancur kilang itu tentunya. I'm ready. Di sini Paul sebelum meledakkan dirinya bersama Megalodon itu, ia memberikan pesan terakhirnya pada Ines, Audrey, Tommy, dan Cato yang akan menjadi calon bapak barunya. Paul menjelaskan bahwa ia sangat mencintai Ines dan anak-anaknya, dan ia berpesan untuk Cato menjaga anak-anak dan istrinya. Dan ledakan pun terjadi dengan meningsainya Paul dan Megalodon itu, dan juga dengan robohnya kilang itu. Film pun tamat.